Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan yang saya sayangi dan saya cintai, saya sekarang berada di Banyuwangi ya, yaitu di Taman Blambangan bersama Mbak Bejo dan Soleh Pati. Mas Soleh Pati, pemirsa. Nah, pemirsa, sebelum kita akan menelusuri seluruh yang ada di Banyuwangi, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang cantik, juga ada tempat-tempat yang sangat misteri. Tapi kok rasa saya badannya kok kurang ini ya. Mas, ada apa ini sebetulnya ini? kenapa sih perutnya Mas? Merindingnya masih ada ya. Oh iya nih, Masya Allah. Gimana nih? Aduh. Oh, situ kayaknya ada puskesmas, puskesmas di situ. Oke, ke sana yuk. Sepertinya Mas Soleh Pati dan Mbak Bejo akan mengajak saya ke tempat puskesmas. Jangan kemana-mana, saya akan terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, ini tiba-tiba katanya saya diajak ke puskesmas, tapi kok di Inggrisan. Nah ini Mbak, Lihat aja mungkin bangunan-bangunan tua ini yang sangat bersejarah di kota Banyuwangi ini Mas. Ini sendiri mungkin bisa nanti dilihat lebih jauh Mas. Jadi mungkin di sini dulu dihuni oleh orang-orang Inggris, orang berhasil, maka dinamakan apa itu Mas? Kampung Inggrisan. Dan di situ Mas ada pohon tua pemirsa yang sangat angker dan luar biasa. Itu saya sikapi bahwa di situ seperti ada terowongan masuk ke bawah Mas, tapi nggak tahu apa sebenarnya. Pemirsa pasti penasaran. Ternyata konon ada terowongan yang bisa masuk ke dalam. Ikuti saya. Ayo. Ikuti. Nah, ini Mbak Bejo. Ada energi apa nih Mbak Bejo? Mungkin bisa dilihat. Saya masuk di pintu gerbang utama tadi Mas. Di perkampungan Inggris ini Mas. Ini sedikit ada pohon besar ini Mas. Mungkin sudah ratusan tahun ini Mas. Ini sendiri kelihatan mungkin sama dengan prediksi dari Mas Soleh ini. Yang jelas di sini ada terowongan. Sebenarnya ini kalau kita cermati dari tadi ya Mbak Bejo itu seperti terowongan, tapi nyatanya kalau saya sampai ke sini dan saya deteksi seperti kayak penjara gitu Mas, penjara bawah tanah. Dan sekarang memang udah sebenarnya bukan hanya di lokasi ini ya. Jadi pintu gerbangnya ketika jadi penjara itu sekelilingnya gitu. Kayaknya penasaran kalau kita nggak langsung ke puskesmasnya ini. Penasaran? Oke. Jangan kemana-mana, saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa pasti penasaran seperti apa dalamnya puskesmas peninggalan Inggris ini. Ikuti saya. Ada energi apa? Loh, ini Pak Mas Soleh dan Mbak Bejo ini kayaknya pernah kenal nih Mbak Bejo. Sini Mbak Bejo, sini. Nah ini coba tolong ceritakan nih. Apa dulu konon kalian cerita ini tempat penyiksaan Jepang? Ya, jadi gini. Jadi waktu itu pada pemerintahan Belanda, di sini ini daerah ini disebut Singo di Logo. Nama Singo itu Senopati atau Pati. Kemudian pada tahun 1811 Inggris masukkan perangan melawan Belanda kalah. Sekitar 1814, nah di sini dibangun untuk menjadi lodge penginapan orang Inggris. Nah, tahun 1942 di sini dikuasai Jepang. Ya tentu aja mesti ada Belanda yang bisa. Tapi di sini yang jelas untuk dulu istilahnya kempe. Kempe itu kalau pemberani melawan Jepang potong kepalanya. Mas Soleh dulu, seperti apa? Ini kalau yang saya rasakan Mas, ketika kita masuk lokasi ini sangat panas, ya. Dan merasa Mas Tukul, mungkin Mbak Bejo dan semua sangat luar biasa sekali. Dan saya merasa ada sesuatu yang memang mengganjal. Dalam artian ini sosok astral yang sering mungkin mondar-mandir. Itu ada, insya Allah ada di sebelah kanan kita, ya, tapi agak ke atas. Itu sosok noni-noni.
Kalau Mbak Rambutnya Ai pirang, sendiri, ya. kalau Mbak Ai sendiri apa yang dirasakan setelah Mbak? Yang jelas sih panas bener kata Pak Soleh. Terus agak-agak gimana ya, deg-degan gitu loh. Pokoknya deg-degan aja. Monggo, nih Mbak Bejo ini. Banyak sekali orang-orang Inggris memenggal kepala dari orang-orang Belanda, juga orang kita juga ada di sini. Itu sendiri kenapa ada tadi ada penjara bawah tanah itu paling angker sekali, Mas. Pak Slamet ini, apa yang sering terjadi? Katanya sering terjadi hal-hal yang tidak wajar di sini dan sering nongol itu tadi Pak dikatakan Mas Soleh tadi ada noni-noni, ada wanita, itu benar. Saya kira yang memberitahu adalah orang yang berdiam di sini. Cuma kami memberikan keterangan bahwa ini sebelumnya kuburan Belanda, kuburan Portugis, dan juga kamar mayat. Kalau begitu saya ucapin terima kasih Pak Slamet atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia nyata ngomong gaib. Pemirsa, saya akan keliling-keliling di sekitar Banyuwangi. Pasti pemirsa mendengar Banyuwangi sudah sangat luar biasa dan mencekam, wah, menarik sekali. Saksikan terus misteri jalan-jalan. Pantai Watu Dodol. Pantai yang menjadi salah satu ikon Banyuwangi ini adalah salah satu destinasi favorit masyarakat Banyuwangi. Di balik keindahannya, ternyata Pantai Watu Dodol ini memiliki cerita misteri. Di pantai ini terdapat sebuah batu besar di tengah jalan yang memiliki energi magis. Dahulu saat kependudukan Jepang, batu ini akan dipindahkan karena menghalangi jalur. Segala upaya telah dikerahkan untuk memindahkan batu ini, mulai dari memotong batu hingga menariknya dengan kapal. Namun tetap saja batu itu tidak bergeming, bahkan kabar menyebutkan kapal yang menariknya malah tenggelam. Menurut penerawangan Soleh Pati dan Mbah Bejo, batu ini merupakan pintu gaib menuju sebuah istana di Laut Selatan. Pantainya pun menyisakan cerita misteri mulai dari banyaknya korban yang hilang secara misterius hingga dijadikan tempat pembuangan mayat. Nah pemirsa, penasaran kan dengan penelusuran tim Mister Tukul di Pantai Watu Dodol Banyuwangi ini? Dan apa yang membuat wanita ini menangis? Saksikan penelusurannya sesaat lagi. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang saya berada di Pantai Watu Dodol yang salah satunya pantai keramat di Banyuwangi. Konon di sini pernah dijadikan tempat pembuangan mayat saat sedang terjadi tragedi yang ada di Banyuwangi. Nah, ini kita tanya kepada Kang Soleh ini sama Mbah Bejo serta Mbak Ai ini. Untuk Kang Soleh ini apa yang dirasakan Kang Soleh ini? Ya ini Mas, kalau saya analisa bil gaib, ketika kita datang di sini itu ada batu yang sangat terjal dan menjulang tinggi. Ya, itu sebenarnya pintu utama atau gerbang utama ketika sosok-sosok astral itu masuk situ menuju pantai Laut Selatan. Berarti kayak tandanya, gapuranya ya. Di situ pun ada sosok yang saya lihat tadi ketika kita berhenti di situ, seperti Bagong itu Mas, dua duduk situ, satu, terus masuknya juga dihadang oleh putri yang menurut saya penglihatan mata batin saya itulah sosok itu utusan dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Kalau dari Mbak Bejo sendiri mungkin sama juga Di batu yang besar ini saya lihat juga paku bumi antara pemisahan antara timur ya, di timur dan barat. Yang dikatakan Akang tadi ada sosok manusia besar perutnya. Iya. Itu melihat lihatan saya Sama ya. dulu kalau orang Jawa bilang itu Ki Semar. untuk Mbak Ai sendiri nih, apa yang dirasakan nih? Kalau dari patungnya sih ngelihatnya kok dia agak bergerak ya, tergerak gitu. Iya Terus, benar. dia bergerak, jadi dia lari gitu Mas. Seperti pokoknya bergerak, pasti bergerak. Seperti lari ya. Terus ininya dia suka goyang-goyang gitu loh. Ini untuk tahu sejarah dan cerita misteri
pantai yang sangat luar biasa ini, Pantai Keramat ya. Kita kayaknya ada sosok wanita yang ada sebelah kanan. Pemirsa penasaran, kita tanya-tanya kepada wanita itu karena biar paham, karena dia asli orang sini. Ya. Saksikan terus Mr. Tukul Jajan dan jangan kemana-mana, tetap di Mr. Tukul Jajan. Mbak Dewi, saya pengen tahu nih, sebetulnya sejarahnya Pantai Dodol ini apa tuh Mbak? Oh, dinama apa? Konon ceritanya, mitosnya ini ya, ada Raja Bali untuk melamar putri Belambangan. Karena terjadi peperangan, nah maka dodolnya itu tumpah di waduk dodol ini. Gitu. Kalau Mbak Bejo nih, monggo Mbak, apa nih mungkin Mbak Dewi dan Mbak Ai juga mau ngasih pertanyaan apa? Saya tertarik sekali Mas, tertarik di sebelah kanan saya ini ada salah satu mata air atau sumber ya di sini Mas. Itu sendiri mungkin sangat-sangat disakralkan sekali nih Mas, dan juga mungkin bisa diminum siapa aja, dan khasiatnya mungkin akan lebih paham kan gitu. Mata air itu sendiri itu Mas disakralkan oleh umat Hindu juga Islam, karena Sunan Giri kan dari Banyuwangi. Kemudian Bapak Sunan Giri, Syekh Maulana Ishaq itu menunggu kelahiran Sunan Giri sendiri di mata air ini. Iya. Betul nggak ini di sini pernah dijadikan tempat pembuangan mayat? Sangat betul sekali Mas. Pada zaman pembunuhan misterius itu, pemerintahan itu di sini tempat pembuangan mayat. Kesan awalnya agak panas ya Mbak. Penglihatan Mbak Bejo sendiri bagaimana? Monggo Mbak Bejo. Banyak sekali memang makhluk-makhluk atau orang-orang kita ini yang masih, kalau orang Jawa bilang itu masih gentayangan. Jadi belum bisa pulang ke alam sananya. Ya. Jadi seperti ini Mas. Mungkin sering sekali orang itu mungkin di depan sini sekitar 500 meter kiri kanan itu sering terjadi kecelakaan. Itu karena ada unsur-unsur seperti itu. Mungkin Akang sendiri lebih paham, lebih ngerti gitu kan. Jadi residu energi yang saya tangkap memang jadi masih terasa bercak-bercak darah. Jadi sepanjang jalan ini Mas, sampai ke kurang lebih 1 kilo ya Mas ya Pak Mbak Bejo ya. Dari lokasi sini sampai lokasi yang sebelah kanan. Itu kelihatan mungkin ketika penembakan ada yang diseret kayak gitu-gitu. Jadi darahnya masih terasa kental dari residu energi yang saya tangkap. Ini apa yang dirasakan Kang Soleh dan Mbah Bejo ini? Kayaknya kita harus ke sana sebentar mungkin. Coba kita dari tadi memang itu Mas di sebelah kiri itu. Pemirsa, sepertinya Kang Soleh dan Mbah Bejo sudah nggak sabar ingin menelusuran tentang terowongan dan di mana jenazahnya. Kita lihat penerawangan Kang Soleh dan Mbah Bejo. Mr. Tukul Jalan, apa yang dilihat oleh Kang Soleh dan Mbah Bejo, kita tanya-tanya. Mbah Bejo, apa yang dilihat tadi Mbah waktu Mbah menelusuri ke sana? Yang jelas di sini banyak sekali benda-benda aneh juga banyak sekali, dan energi-energi positif juga banyak sekali Mas. Tapi benturan di situ Mas, dengan adanya negatifnya yang ada di sekitar ini juga banyak sekali. Saya melihat seperti kerajaan kecil di bawah laut. Ya. Dan memang itu utusan dari Kanjeng Ratu. Mungkin Mbak Ai mau ada yang tanya? Mau tanya benda-benda aneh tadi kan yang dilihat. Ya. Benda-benda aneh apa ya? Insya Allah kita bisa menemukan sesuatu nanti Mus. Ketika kita dalam pelukisan atau apa benda-benda itu yang disebutkan Mbak Bejo mungkin seperti itu. Mbak Dewi, ini mau nanya nih. Ya. Selain itu juga ada kabar ada dukun santet yang digantung. Benar. Pada saat pembunuhan dukun santet di Banyuwangi ada salah satu mayat dukun santet yang digantung di semak-semak itu. Pohon itu ya. Itu
waktu itu kan booming sekali tuh Mas. Iya. Booming sekali dan musiknya ninja gitu. di sini paling sorotan pertama di Banyuwangi ini Mas. Ya. Mas Tukul, saya boleh nanya nggak sama? Boleh, pokok Mbak Dewi. Untuk menghindari korban-korban lagi, ritual yang dilakukan itu apa sih? Gitu. Monggo. Kalau saya realita dulu ya. Iya, oke. Yang jelas dirawat dengan baik. Ya. Dan mungkin dibersihkan pantai ini dengan nyaman, mungkin sampah-sampah di sekitar sini juga kelihatan bagus. Saya tambahi kalau tentang dari agama Islam sendiri ya. Untuk menghindarkan itu tetap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT untuk menghindari hal-hal negatif. Kita bersihkan diri kita sendiri, juga keluarga kita khususnya dan juga masyarakat. Mbak Dewi, katanya juga ada bunker Jepang. Oh, benar sekali Mas Tukul, ada bunker peninggalan Jepang. Monggo kalau mau ke sana. Bisa, saya dengan Mbak Dewi serta Mbak Ai akan menunjukkan bunker Jepang. Mbak Bejo dan Kang Soleh mungkin akan memvisualkan melalui kanvas. Tunggu apa yang akan dilukiskan atau divisualkan oleh Kang Soleh serta Mbak Bejo. Saling memanah saksikan terus Mister Tukul jalan-jalan. Ayo. Mister Tukul jalan-jalan. Sekarang saya sudah berada di bunker yang diceritakan Mbak Dewi sama Ai. Ini bunker Jepang namanya Mas. Wow, luar biasa. Nah Mbak Dewi, ini tempat apa sih dulunya Mbak Dewi? Ini peninggalan tentara Jepang untuk mengintai musuh. Jadi musuh diintai dari situ, dari lautan gitu. Tapi di sini Mas, base camp para pertapa untuk melakukan ritual di sini Mas. Tinggalnya di sini sampai berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Wah, luar biasa. Mbak Ai, apa yang dirasakan setelah masuk sini? Di sini sih rasanya yang jelas bau amis yang sangat teramat kencang banget. Terus di belakang Mas, kalau aku merasakan ada satu yang duduk sini yang lagi melihat kita. Permisi. Jadi itu sih yang aku rasain. Apa sosoknya? Sosoknya dia duduk, cowok sih, duduk, dia duduk aja sih di situ, lagi perhatiin kita aja gitu. Cuman jangan lama-lama, soalnya nanti galau banget repot lagi. Tapi benar penglihatan Mbak Ai, Mas Tukul. Dibenarkan. Benar, karena di sini ini penghuninya sesosok orang tua. Ya. Pemirsa, luar biasa sekali penglihatan Mbak Ai ini ternyata punya kelebihan juga seperti Kang Soleh serta Mbak Bejo. Dia dibenarkan oleh Mbak Dewi. Ini bunker tembus kemana Mbak Dewi kalau boleh tahu? Ini tembusannya 2 kilo dari sini Mas ke atas. 2 kilo? 2 kilo. Ke atas? Ke atas. Tapi karena banyak binatang buas yang masuk ke sini, akhirnya inisiatif warga ditutup. Benar nggak sih kabarnya di sini ada pintu gaib ke atas Alas Purwo? Ke Alas Purwo. Yang dikatakan Kang Soleh sama Mbah Bejo tadi kan benar. Untuk menuju alam lain kan pintu gerbangnya di sini ada, gitu. Tapi kalau tembusan secara nyata hanya 2 kilo aja Mas. Pemirsa, ini kasihan Mbak Dewi kayak kalau terlalu lama di sini. Mbak Ai ini saksikan terus Mister Tukul dan apa yang divisualkan oleh Kang Soleh dan Mbak Bejo. Mbak Ai udah nggak kuat, kasihan. Gimana Mbak? Ada beberapa dimensi tadi. Sempat sedikit ada benturan sama Kang tadi. Iya benar. Jadi ini sampai berat sekali tangan saya ini Mas. Nah, kalau dari sisi yang saya pandang bahwa itu juga ada sosok laki-laki dan perempuan. Dan tangannya Mbah Bejo mungkin kejawil tadi. Iya. Ini nggak tahu wallahu alam itu apa, menandakan kemungkinan berapa mobil yang lewat lalu lalang itu sering melempar koin, bahwa menunjukkan itu adalah mungkin gambaran sebagai sesajen, barangkali seperti itu. Dari prediksi mereka yang jalan barangkali punya inisiatif
biar selamat, istilahnya seperti itu. Yang paling menakutkan ini ada sosok yang paling tinggi besar ini, malah nyenggol ini. Itu yang tadi saya sempat nyenggol gitu kan. Itu tadi kayak raksasa besar gitu. Benar Mas. Iya, benar teman. Dari batu ini pemirsa yang Mbah Bejo lihat bahwa dimensi dari batu itu sendiri sebenarnya batu itu hidup. Oke, mungkin Mbah Bejo sama saya Soleh Pati akan komunikasi. Mungkin Mbah Bejo ketemunya yang mana terserah nanti. Ya. Kita coba Mbah ya. Ya. Ayo Mbah Bejo silakan. Pemirsa, ketika saya ritual sendiri di sebelah kanan saya juga menemukan bahwa ada seperti kekuatan gaib ya di situ, seperti batu jamrut kayak gitu-gitu. Ya. Kalau Mbah Bejo, ya, yang jelas di dalam ini, di dalam sini itu bisa menandakan bahwa sebelum itu pun mungkin dari orang Jepang, orang Belanda mau memindahkan batu ini, itu siapapun tidak bisa, karena itu sendiri kekuatan alam yang ada di sini ini besar sekali, karena ini sudah berwujud batu itu untuk menandai bahwa di sini titik tengah dari Pulau Jawa itu sendiri. Jadi Pulau Jawa ini bisa terbagi terbelah karena ada salah satu paku bumi yang ada di sini. Oke pemirsa, kita ke lokasi lain untuk melukis dan Mas Nufel sudah menunggu di sana. Ya Mbak. Ya. Pemirsa, sepertinya ada sosok tak kasat mata yang merasuki tubuh salah satu kru Mr. Tukul. Apa yang akan terjadi? Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang kita tanya-tanya ke Kang Soleh dan Mbah Bejo. Pemirsa, tiba-tiba saja Soleh Pati mendapat serangan dari penunggu yang ada di pantai Watu Dodong. Dan apakah yang didapat oleh Soleh Pati? Apa ini Kang Soleh ini tiba-tiba lari sana? Apa itu benda apa ini? Ini pesan tidak boleh buka ketika sampai di rumah. Iya. Oh, mungkin diamanin dulu. Oke. Ya kita nggak boleh menerangkan di sini. Nah kita mengulas yang di lukisan sana, monggo. Ya.
Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, sekarang kita tanya-tanya ke Mbak Bejo dan Kang Soleh ini. Mbak Bejo, apa ini gambar yang dilukis oleh tim dari Mbak Bejo ini? Terus katanya ada sesuatu yang mengganggu itu. Apa Mbak? Iya. Ini tetap menarik dari batu. Iya, batu dodol itu ya. Dodol itu Mas. Ya. Kalau seperti ini mungkin nggak bisa untuk dilihat secara gamblang dan nyata. Ya, ya. Energi itu ya. Ini energi ya. Oh, ini nih. Ininya seperti itu. Ya, ya, ya. Oh. Ini kalau gambarnya seperti ini. Oh, ini. Ini gapura pintu masuk ke dimensi belakang Soleh sana. Oh. Dimensi, Ini ya. Ini dimensi ini yang mungkin bisa divisualisasikan dengan mediator saya tadi. Ini dimensi yang masuk ke. Iya, iya. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau tadi tidak bisa Berarti digadukan gitu ya? Ya, oh, nggak disatukan. Dia mesti harus misah itu ya. harus bisa. Gitu. Jadi di sini ada yang menjaga ya, penggawanya. Ya. Nah, kalau yang ini. Di sini yang Noyo Ginggong. Ya, ya, ya. Ya, mungkin bercerita dari awal ketika sudah mulai melukis, memang nuansanya sangat menyeramkan Mas. Ketika sudah mulai melukis, anak buah Mas Mbak Bejo juga lari-lari, saya nggak ngerti. Ketika itu saya juga melukis, terus ada dari saudari Mister Tukul yang juga kemasukan itu. Kalau saya yakini bahwa dia itu ketika itu masih keadaan belum suci. Ketika dia lengah, nggak baca istighfar atau berdoa dari keyakinan dan agama masing-masing, nah energi yang negatif itu masuk Mas. Nah berbenturan itu juga saya ketika melukis, saya ada gangguan, jadi saya nggak bisa melukis dan ini kesurupan. Makanya saya lari, saya ituin, netralisir, alhamdulillah selesai. Keadaannya sudah dibawa di mobil tadi. Nah itu kalau saya yakini bahwa dimensi dari kekuatan astral yang menumpuk di sini itu. Ya. Ketika saya melukis ada cahaya biru, hijau ya hijau. Dan nanti saya akan selesaikan nanti. Dan ketika Mas Tukul datang, saya coba langsung lari ke sana dan di atas sana. Jadi ini pemirsa bisa di close dari istana kecil yang itu memang dari anak buah dari Kanjeng Ratu itu punya istana situ. Dan saya tarik batu itu seperti mustika Mas. Makanya kita dideteksi tadi bisa bergoyang. Itu memang kekuatannya ada di situ. Kalau dari Mbak Ai, pas aku turun juga itu merasakan nggak enak gitu loh. Apa di badan tuh nggak enak di sini. Bawahnya tuh pengennya mual, tapi tanya sama kru sama teman-teman ada apa sih gitu, bau apa nggak ada, cuman baunya pengen muntah aja di sini. Gitu. Pemirsa ternyata tekanan energi di sini sangat kuat sekali ya. Kalau gitu saya ngucapin terima kasih untuk Mbak Dewi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa di seluruh dunia nyata maupun gaib, dan salam hormat buat keluarga. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa, saya dengan beserta Mbak Bejo serta Kang Soleh serta Mbak Ai akan menuju ke lokasi selanjutnya. Seperti apa lokasi yang akan saya datangi bersama Mbak Bejo dan Kang Soleh dengan Mbak Ai ini? Jangan kemana-mana, saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Ki Wongso Karyo atau biasa dikenal oleh masyarakat Banyuwangi dengan nama Buyut Cungking. Pesarean atau tempat peristirahatan dari Buyut Cungking terletak di Desa Cungking, Banyuwangi. Konon menurut cerita, jenazah dari Buyut Cungking sudah menghilang atau mukso. Buyut Cungking merupakan salah satu tokoh leluhur di daerah Banyuwangi. Keahlian dari Buyut Cungking yaitu dengan doa dan kekuatan tenaga dalamnya. Menurut cerita, pada saat Buyut Cungking berperang, ia tidak menggunakan satu senjata pun. Dengan kekuatannya, musuh yang mendekat langsung tergolek lemas seketika. Sifatnya sederhana dan tak ingin ditonjolkan pun terlihat dari pesarean yang nampak sederhana dan tradisional, dan tidak ada satu papan nama pun. Sekarang kita saatnya berada di
Parean Ki Wongso Karyo atau biasa dikenal dengan Buyut Cungking, salah satu leluhur di Banyuwangi. Apa yang Kang Soleh Pati serta Mbah Bejo serta Mbak Ai yang rasakan ini sebelum masuk ini Mbah? Mbak Bejo dulu boleh? Ya. Memang di belakang kita ini kita sudah masuk di mungkin area kuburan umum. Ya. Tapi di sebelah kanan ini mungkin beda Mas, beda, dan juga auranya sangat kuat sekali Mas, sangat kuat sekali. Dan di situ mungkin banyak sekali beliaunya juga banyak menyimpan pusaka-pusaka yang zaman dahulu juga ampuh-ampuh juga seperti itu Mas. Ya, jadi kalau saya tentang sosoknya barangkali saya bisa sedikit mengurai ya. Dari sosoknya itu agak pendek ya, yang saya agak pendek kecil gitu. Dan beliau sakti, mandraguna, banyak sekali mempunyai jimat-jimat atau memang pusaka-pusaka yang dari diambil ketika beliau untuk meruntuhkan musuh-musuhnya. Salah satu yang saya ketahui atau saya sikapi itu lembu sikilan. Jadi ketika musuh mau datang, diginin aja sampai sekilan aja udah pada jauh. Nah, pemirsa penasaran seperti apa yang ada di dalam dan energi-energi apa yang akan dilihat oleh Mbah Bejo dan Kang Soleh Pati Stampai. Saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Siapa ya? Ini makam, bukan makam. Kalau makam itu jadi apa ini Buyut Cungking. Cungking. Boleh langsung masuk aja. Gimana nih? Cara masuknya ini pintunya di mana nih? Ya, yang bisa dilihat. Monggo. Pak Jami, itu memang mukso ngoten nggih ya, mukso. Iya. Kalau Mbak Bejo mesti paham lah, hilang tanpa bekas gitu ya. Kenapa sampai mukso atau musno nggih? Itu sendiri karena beliau sendiri ada darah putih Mas. Di sini jadi putih karena siapapun yang punya darah putih itu bisa mukso Mas. Itu seperti itu. Mungkin saya mau tanya ini kenapa itu pun harus pintunya bukan seperti itu ya? Wah, ini juga seperti harus ke atas. Itu punya arti tertentu ada gimana itu? Ya karena kalau itu pintu seperti pintu biasa itu kan enak. Jadi kalau ini alami, alam. Sedangkan semuanya ini atap ini tidak ada paku besi, tidak ada, tidak boleh. Karena kalau saya sikapi ini pintu harus ke atas. Itu saya sikapi bahwa makam ini beliau juga mengayomi. Jadi seperti diangkat gitu Mas. Nah, katanya sempat ada kejadian orang memasang papan nama sampai sakit. Itu pripun ceritanya? Dan bapak saya itu kan pernah bilang, ya kalau di sini itu tidak boleh pakai paku barang besi. Jadi seperti itu tali. Ya. Terus akhirnya itu dia dari pemerintahan daerah itu memasang itu plang. Oh iya. Masang plang, setelah dipasang jadi malamnya itu bapak langsung sakit gitu. Jadi sudah diobati suntik itu tidak sembuh. Terus tahunnya sekitar 6 tahunan gitu ya. Begitu ada orang tua itu tidak boleh pakai plang. Terus sembuh ya, sembuh. Jadi memang sukanya natural, hawa murni tanpa ada bikinan-bikinan manusia gitu. Monggo Mbak Bejo dan Pak Ustadz bisa apa ini sering terlihat di sini sosok-sosoknya ini. Beliaunya ini orang sederhana sekali Mas. Dan tadi sudah saya lihat itu yang punya darah putih Mas. Darah putih dan ini memang suci. Beliaunya Ki Ageng Cungkring ini punggawa besar yang ada di depan. Perang apapun dia
tetap di depan. Biarpun istilahnya orang ini nggak punya siapa-siapa, Mas. Nggak seperti itu, Mas. Itu. Nah, sekarang Mbak Bejo dan Kang Soleh Pati bisa nggak komunikasi dengan beliaunya ini, Buyut Cungking nih? Monggo. Silakan. Bisa masuk ke sana ya? Bisa. Monggo. Mr. Tukul jalan-jalan, kita akan tanya ke Kang Soleh Pati dan Mbak Bejo. Tadi kan masuk, apa yang terjadi nih Kang Soleh Pati? Ya. Yang saya lihat mungkin wallahu alam beliau atau jin yang menyerupai. Jadi dimensinya memang agak sederhana banget, tertutup. Dan itu seperti saya melihat seperti kain ihram itu loh, Mas, putih yang diselindangkan di sini. Gitu. Terus dari situ juga ada pusaka-pusaka yang memang selalu mendampingi, termasuk ada di situ ada sajadah di depannya dan telur, tapi berwarna, bukan berwarna tapi apa, kayak cahaya doang yang keluar. Itu yang saya perhatikan, itu cuma sebentar dan sekilas, paling berapa detik itu pun langsung menghilang. Itu yang saya lihat seperti itu. Dan tersenyum dan bau aroma yang sangat menyengat, itu wangi banget. Wah, nah mungkin Mbak Bejo mau nambahin apa? Monggo. Kita coba untuk masuk ke dimensi beliaunya ini. Di sini dipagari beberapa pusaka, banyak sekali sebenarnya. Ya. Pusaka ini di sini banyak sekali, dan orang kesini itu sebenarnya pengen pada minta atau ngambil pusaka seperti itu ya. Jadi di sini memang dikelilingi pagar-pagar pusaka, pagar-pagar pusaka. Siapapun masuk ke sini kalau memang itu hatinya bersih dan hatinya pikiran dan hati itu menyatu, dan itu mau rialat, kalau orang Jawa itu mau rehatin puasa, ya pasti akan mendapatkan. Ya. Nah, Pak Jami, saya terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, saya mau ke tempat pabrik seranit ya, bersama Mbak Ai, Mbak Bejo dan Kang Soleh Pati. Tapi sebelumnya Kang Soleh Pati akan menelusuri ya sajadah gaib. Seperti apa penelusuran Kang Soleh Pati, dan tunggu saya ada apa di pabrik seranit. Jangan kemana-mana, saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan. Pemirsa, Soleh Pati melihat adanya cahaya gaib dari belakang pesarean Buyut Cungking. Apa yang akan ia temukan dan bagaimana penelusurannya? Ternyata saya temukan hamparan sajadah gaib yang ada di sini. Ini panjang sekali sajadahnya. Di sini saya menemukan batu dan tangan saya seperti ketarik ke sini pemirsa, ya, ke sini. Batas dari sajadah yang saya temukan, sajadah gaib ini berwarna putih juga. Jadi aneh, keadaan di sini serba putih. Jadi ketika saya temukan sosok itu juga berwarna putih, pakaiannya seperti pakaian ihram, terus sajadah pun putih tapi bersih, bersinar seperti itu. Ini ke sini arahnya. Dan saya yakini bahwa ini menghadap ke sana, itu sana udah kiblat ya. Dari situ ada bekas kening ya, berwarna agak orange gitu, atau mungkin kelabu ya. Itu, dan juga ada bekas dari telapak tangan ketika sujud, dan bekas telapak kaki ketika sujud. Ini juga tembus ke pesarean yang tadi ketika saya di situ ada menemukan sajadah, pun di sini tembus
ada jalan yang menuju ke sana. Oke pemirsa, saya akan menemui Mas Tukul dan tunggu untuk penelusuran lebih lanjut lagi dan lebih serem tentunya. Yuk. Pemirsa, di episode selanjutnya Mr. Tukul, Ai Claudia, Mbah Bejo, dan Soleh Pati mengadakan penelusuran ke sebuah pabrik tua di Banyuwangi. Apakah yang terjadi dengan Ai Claudia? Karena secara tiba-tiba sosok makhluk astral menyerang tubuhnya. Dan apa yang didapatkan oleh Mbah Bejo ketika melakukan penelusuran? Saksikan Mr. Tukul minggu depan masih di Kota Banyuwangi.